Moral berasal dari kata mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat istiadat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral. Moral menurut Gunarsa adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Stafford, moral adalah kaidah norma pranata yang mengatur perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan interaksinya dengan orang lain. Pola perkembangan moral. Yang pertama, bayi yang baru lahir tidak membawa aspek moral sehingga dianggap amoral atau non-moral. Yang kedua, aspek moral merupakan sesuatu yang berkembang dan dikembangkan. Menurut teori psikoanalisa, yang pertama, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologi. Yang kedua, seseorang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasikan aturan-aturan atau kaidah kehidupan di dalam masyarakat dan dapat mengaktualisasikannya dalam perilaku yang terus-menerus atau dengan kata lain menetap. Yang ketiga, menurut teori psikoanalisa, perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan sebagai kematangan dari sudut organik biologi. Menurut teori psikologi belajar, yang pertama, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulasi respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. Yang kedua, konsep teori psikoanalisa dan teori belajar. Konsep kedua teori tentang proses perkembangan moral adalah bahwa seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Menurut Piaget dan Colbrick, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Teori Piaget tentang perkembangan moral. Perkembangan moral berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap realisme moral. Moralitas oleh pembatasan 12 tahun, usia 0-5 tahun. Pada tahap ini berlaku, anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Usia 7 atau 8-12 tahun. Pada tahap ini, anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar atau salah menilai dimodifikasi lebih luas, reversibel. Konsep tentang keadilan mulai berubah. Teori Colbrick mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organisme mulai tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Colbrick juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral behavior yang mempengaruhi perkembangan moral anak. 1. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang mempengaruhi faktor internal yaitu faktor genetika atau hereditas. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Masa dalam kandungan dipandang sebagai periode yang kritis dalam perkembangan kepribadian individu, sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian,
tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung, tetapi yang berpengaruh langsung dengan gen adalah kualitas sistem saraf, keseimbangan biokimia tubuh, dan struktur tubuh. Yang ketiga, edukatif. Etik pergaulan atau moral membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melihat pendidikan adalah proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, faktor pendidikan ini relatif paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor yang lain. Yang keempat, religius. Proses pembentukan perilaku seorang anak dengan agama merupakan faktor yang penting yang mempengaruhinya karena fondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol terhadap perkembangan moral anak.